Dunia prostitusi seakan tidak pernah mati. Meskipun dianggap pelanggar norma, bisnis ini mudah sekali ditemui, bahkan hampir ada di setiap negara. Dari prostitusi di kalangan paling bawah, bertarif ratusan ribu, hingga prostitusi di kalangan kelas atas, melibatkan pejabat dan public figure. Prostitusi atau pelacuran dianggap sebuah kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Meski begitu, statistik menunjukkan bahwa bisnis ini kian marak. Mengutip data Global Black Market atau pasar hitam Global Hepscope, perputaran uang dari bisnis prostitusi bisa mencapai 186 miliar US dollar atau sekitar 2.641 triliun per tahunnya. Angka yang dilansir Hepscope, lembaga yang berfokus pada penyediaan data pasar hitam, bahkan lebih besar dari belanja negara dalam APBN Republik Indonesia yang sebesar 2.461 triliun di sepanjang 2019. Angkanya benar-benar fantastik. Dan ada sejumlah negara yang masuk dalam daftar tertinggi dalam bisnis ini. Negara yang menduduki peringkat pertama melakukan transaksi hingga 73 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Cina masuk urutan pertama dalam urusan bisnis prostitusi. Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia ini tidak bisa terlepas dari tingginya angka prostitusi di sana. Diikuti oleh Spanyol di urutan kedua dengan nilai bisnis mencapai 26 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Jepang di urutan ketiga. Lalu, di manakah posisi Indonesia dan bagaimana bisnis ini bisa tumbuh subur? Mari kita diskusikan bersama dengan saya Aisita. Inilah Ruang Publik Literatur. Indonesia masuk dalam daftar negara yang memiliki jumlah prostitusi terbesar, tepatnya berada di urutan ke-12 dengan nilai bisnis mencapai 2,25 miliar dolar Amerika Serikat. Berikut urutan lengkapnya. Data tersebut menunjukkan bahwa prostitusi di negara ini masih sangat mengkhawatirkan. Maupun Indonesia yang terkenal dengan negara mayoritas muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, tapi nyatanya bisnis prostitusi seperti ini sulit diatasi. Terbarunya, Polresta Pontianak membongkar rencana 59 anak-anak di bawah umur yang dipesan untuk tahun baru. Dan tidak sampai di situ, Muncikari juga memasang diskon 50% untuk menjaring pelanggan yang lebih banyak. Tarif yang ditawarkan semula 300.000 menjadi 150.000 per orangnya. Ini adalah bukti bahwa bisnis ini ada dan terlihat biasa di sekitar kita. Beberapa platform media sosial pun kerap kali disalahgunakan untuk menjamur bisnis yang tidak bermoral ini. Menurut data Kementerian Sosial sejak 2016 hingga Juni 2019, terdapat 4.906 korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memperlihatkan selama Januari hingga Juni 2020 terdapat 155 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 195 korban perempuan dan anak. Bisnis ini tidak bisa terlepas dari tingginya permintaan dan mudahnya akses untuk mendapatkan. Kali ini literatur akan sedikit memberikan pandangan kami tentang fenomena ini dari sisi hukum. Beberapa hukum tentang prostitusi di Indonesia masih sangat lunak. Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam satu pasal, yaitu pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain, dan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh
Ahli Hukum Pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah bordir. Dengan demikian, pasal ini melarang segala bentuk praktik kegiatan pelacuran orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam beberapa putusan pengadilan, tidak hanya mucikari yang pernah dihukum. Seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau germo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan. Sebuah perbuatan prostitusi antara si pelacur atau pekerja seks komersial dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana menurut KUHP Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola atau di-manage sendiri oleh dirinya dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik dan diancam dengan hukuman, termasuk juga pelacuran online yang dikelolanya sendiri dengan pelanggan atau pelanggan-pelanggannya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmu hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, dan alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik atau email, media sosial, atau layanan pesan singkat. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetap tidak disebarluaskan ke publik, maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Lalu bagaimana dengan pelanggan seks? KUHP tidak mempersoalkan pelanggaran yang membeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi bukanlah sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum, kecuali jika yang dibeli adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Jika hal ini dilakukan, maka perbuatan ini bisa diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Demikian juga jika pembeli seks adalah laki-laki atau perempuan yang telah bersuami atau beristri, maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan. Namun delik zina ini adalah delik aduan, sehingga harus ada pengaduan dari pasangan yang sah, yaitu suami atau istri pelaku zina. Jika tidak ada pengaduan, maka pembeli seks tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 KUHP. Dengan demikian, pembeli seks tidak bisa dipidana jika tidak memenuhi kualifikasi yang disebutkan tadi. Demikian juga dengan pelacur atau pekerja seks komersial tidak bisa dipidana. Posisi mereka hanyalah sebagai saksi. Itu pun jika prostitusi itu melibatkan germo atau muncikari atau pihak lain yang mendapatkan keuntungan atas berlangsungnya transaksi seksual tersebut. Nah, sobat literatur, hukum di negeri ini masih sangat lentur. Hal ini bisa jadi akan terus menjamurkan bisnis prostitusi di sekitar kita, karena hukum hanya menyasar pada perdagangan manusia, bukan tertuju pada tindak asusilanya. Penggerebekan yang kerap kali kita saksikan di berbagai berita mungkin hanya menjadi hukum sosial bagi para pelakunya jika unsur-unsur pidana tidak dapat terpenuhi. Disinilah titik lemahnya hukum tentang prostitusi.
Sampai sini dulu diskusi kita. Saya Ayusita, salam literasi.